Gempa magnitudo 4,5 mengguncang Kuta Selatan, Badung, Bali. Gempa yang terjadi sekitar pukul 10.13 WITA itu tidak menimbulkan potensi gelombang tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bali mengatakan gempa berada pada titik koordinat 10.92 LS dan 114.70 BT. Pusat gempa pada jarak 243 km barat daya Kuta Selatan. Pusat gempa pada kedalaman 81 km, jelas BMKG Bali dalam siaran tertulis yang diterima Detik Bali. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi magnitudo 4,5 tersebut. Gempa bumi magnitudo 4,5 mengguncang Kuta Selatan, Bali. Gempa tersebut terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat pagi ini. Magnitudo 4,5, tulis BMKG di akun Twitter resminya @infobmkg. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat gempa 11,09 LS, 114,69 BT dengan kedalaman gempa 81 km. 261 km barat daya Kuta Selatan Bali, tulis BMKG. Belum ada informasi lebih lanjut terkait gempa tersebut. BMKG menyebut gempa bumi Cianjur kemarin disebabkan oleh sesar Cimandiri. Dikutip ayojakarta.com dari YouTube channel Harian Kompas, sesar Cimandiri adalah patahan geser aktif yang membentang sepanjang 100 km. Sesar ini memanjang dari Muara Cimandiri pada Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi lalu mengarah ke timur laut melalui Kabupaten Bandung, Cianjur, Bandung Barat dan juga Subang. Sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan gempa besar yang akan terjadi di Jakarta, Bogor ditulis oleh Guru Besar Fakultas Pertambangan dan Perminyakan ITB Sri Widiantoro dan tim dan diunggah melalui YouTube channel Harian Kompas. Penelitian itu menerangkan bahwa sesar Baribis aktif dan akan menyimpan bencana besar untuk wilayah DKI Jakarta. Sesar Baribis ini merupakan jalur patahan yang terletak berjarak 25 km di selatan Jakarta. Pada saat ini kondisi sesar tersebut dalam keadaan terkunci, ketika energi peregangan yang akhirnya diakumulasikan terlepas maka akan menimbulkan gempa yang besar. Sejarah mengatakan bahwa sesar Baribis ini pernah membuat gempa bumi besar pada ratusan tahun silam. Masyarakat pun semakin dibuat paranoid dan ketakutan dengan banyaknya gempa yang mengguncang akhir-akhir ini. Ketakutan tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya pada awal November lalu @cbn.com menuliskan sebuah artikel tentang kemungkinan terjadi gempa bumi megatrust yang akan terjadi di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gempa bumi tersebut diprediksi memicu tsunami setinggi 34 meter melebihi dahsyatnya bencana serupa di Kabupaten Aceh. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan titik pertemuan antara tiga lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dikutip ayojakarta.com dari laman news.cbn.com, diperkirakan akan ada tsunami dengan ketinggian mencapai 34 meter yang dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan 8.9 SR. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh jurnal Natural Hazards, para peneliti menemukan aktivitas seismik tinggi di pantai selatan Provinsi Jawa Barat dan bagian tenggara Pulau Sumatera yang dapat melepaskan gempa megatrust. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut aktivitas sesar Cimandiri menjadi penyebab gempa bumi di Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 pada tanggal 21 November tahun 2022. Sesar ini merupakan salah satu dari 4 sesar aktif yang mengelilingi Jawa Barat. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa yang menghantam Sukabumi dan Cianjur tersebut berjenis gempa tektonik kerak dangkal shallow crustal earthquake. Gempa dipicu aktivitas sesar aktif pada zona sistem sesar Cimandiri, kata Daryono di akun Twitternya @daryonobmkg, Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Daryono menjelaskan gempa kerak dangkal dengan frekuensi tinggi ini banyak menimbulkan kerusakan karena guncangan tanah yang disebabkan gempa sangat kuat. Guncangan tanah yang kuat inilah penyebab banyaknya kerusakan dan kematian akibat gempa. Selanjutnya, gempa kerak dangkal umumnya diikuti serangkaian gempa susulan yang cukup banyak. Ini karena lapisan tanahnya relatif heterogen dan rapuh. Gempa susulan ini bahkan masih terjadi hingga Senin,
tanggal 28 November tahun 2022, dengan mayoritas kekuatan magnitudo 2,0-2,5. Daryono menyebut zona sumber gempa dangkal di Jawa Barat cukup banyak, seperti Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, Sesar Citarik, Sesar Cipamingkis, Sesar Lembang, dan Sesar Cirata. Meski begitu, studi dari Pusat Studi Gempa Nasional pada 2017 menunjukkan ada 4 sesar aktif besar yang ada di Jawa Barat. Keempat sesar ini adalah Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Ciremai. Keempat sesar ini memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimal 6,5-6,8. Sesar Lembang menjadi sesar yang memiliki pergerakan geser paling jauh yaitu 5 mm per tahun. Sesar Cimandiri yang membentang 100 km mulai dari Pelabuhan Ratu hingga Padalarang merupakan yang terpanjang. Provinsi Jatim adalah kawasan rawan bencana. Selain bencana hidrometeorologi, Jatim juga merupakan kawasan yang dikeliling sejumlah potensi penyebab gempa bumi, baik dari pergerakan sesar maupun karena zona subduksi. Dilansir dari situs BMKG Karangploso Jatim, Jatim ini memiliki potensi gempa bumi baik dari sesar-sesar aktif maupun dari zona subduksi di selatan Jawa Timur, yakni dari Lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Dari 31 sesar aktif di Pulau Jawa, 7 diantaranya berada di Jatim. Di antaranya sejumlah segmen sesar kendeng seperti Sesar Cepu, Sesar Blumbang, Sesar Waru, dan Sesar Surabaya, juga Sesar Pasuruan, dan Sesar Probolinggo. Sesar Cepu merupakan salah satu segmen dari sesar kendeng. Sesar berdasarkan data Pusgen memiliki panjang 100 km ini berpotensi menyebabkan gempa dengan kekuatan maksimum magnitudo M6,5 dengan intensitas pergeseran 0,1 mm atau tahun. Sama halnya dengan Sesar Cepu, Sesar Blumbang juga merupakan segmen dari sesar kendeng. Berdasarkan data Pusgen, sesar ini memiliki panjang 31 km dengan potensi gempa maksimum M6,6 serta pergeseran 0,05 mm atau tahun.